Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsa Nabila. Saya dari program studi ilmu keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya tahun 2024. Saya dari kelas reguler B dengan mata kuliah Ilmu Biomedik Dasar yang diampu oleh Ibu Dian Wahyuni, SKEP Nurse MKes. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang sel beta dan sel alfa. Sel beta dan sel alfa terletak di pulau Langerhans di pankreas. Di sini sel beta menghasilkan hormon insulin, hormon peptida yang berfungsi mengatur kadar gula darah di dalam tubuh. Sel targetnya itu insulin membantu proses pemindahan glukosa dari darah ke dalam sel-sel otot, hati, dan lemak untuk disimpan sebagai cadangan energi. Adapun sel alfa yang terletak di sini menghasilkan hormon glukagon berfungsi untuk mengendalikan kadar gula dalam darah. Glukagon mencegah kadar gula darah turun terlalu rendah. Sel targetnya yaitu sel-sel hati dan sel otot. Glukagon memicu hati untuk mengubah glikogen menjadi glukosa dan melepaskannya ke dalam aliran darah. Glukagon memicu otot untuk mengubah glikogen menjadi glukosa dan melepaskannya ke dalam aliran darah. Selanjutnya, kelenjar adrenal. Kelenjar adrenal merupakan kelenjar endokrin yang terletak di atas kedua ginjal dan berbentuk segitiga seperti ini. Kelenjar adrenal diatur oleh hipotalamus otak, tetapi dalam mekanisme yang berbeda. Korteks adrenal diatur oleh umpan balik negatif, sedangkan medula adrenal diatur oleh impuls saraf. Adrenal cortex merupakan bagian keluar dan terbesar dari kelenjar adrenal. Terletak di sini, yang terbagi menjadi 3 zona, yaitu zona glomerulosa, zona fasciculata, dan zona reticularis, menghasilkan hormon steroid. Yang pertama, glukokortikoid yang dihasilkan oleh zona fasciculata bagian tengah dari korteks adrenal, berfungsi untuk mengatur tekanan darah, kadar gula darah, metabolisme, dan siklus tidur bangun. Yang kedua, mineralokortikoid yang dihasilkan oleh zona glomerulosa, lapisan terluar dari korteks adrenal, berfungsi mengatur volume darah, keseimbangan cairan, dan elektrolit. Yang ketiga ada adrenal, dihasilkan dari zona reticularis, lapisan terdalam dari korteks adrenal. Androgen merupakan hormon seks laki-laki yang berperan dalam perkembangan karakteristik seksual sekunder pada pria. Pada adrenal medula yang terletak di sini, di tengah-tengah ini, menghasilkan hormon katekolamin yang meliputi epinefrin, adrenalin, dan norepinefrin, noradrenalin. Hormon-hormon ini berperan dalam mengatur respon tubuh terhadap stres yang juga dikenal sebagai respon melawan atau lari. Sel targetnya yaitu mata, jantung, saluran udara, pembuluh darah di kulit, dan kelenjar adrenal. Adapun fungsinya, epinefrin meningkatkan denyut jantung, tekanan darah, dan kadar gula darah, dan norepinefrin menyempitkan pembuluh darah sehingga meningkatkan tekanan darah, denyut jantung, dan kadar gula darah. Selanjutnya, kelenjar tiroid merupakan kelenjar berbentuk kupu-kupu yang terletak di bagian depan tengah leher seperti ini, menghasilkan 3 hormon. Yang pertama ada tiroksin, hormon utama yang diproduksi oleh kelenjar tiroid, hormon tiroid yang berbentuk non-aktif sehingga kelenjar tiroid perlu mengubahnya menjadi hormon triodotironin terlebih dahulu sebelum digunakan oleh tubuh. Adapun sel targetnya yaitu sistem saraf pusat, sistem kardiovaskular, dan kerangka. Fungsinya yaitu mengatur metabolisme tubuh. Yang kedua ada triodotironin atau T3, hormon tiroid yang sudah berbentuk aktif, berfungsi sebagai laju metabolisme tubuh, fungsi jantung dan pencernaan, pengendalian otot, perkembangan dan fungsi otak, dan pemeliharaan tulang. Dan yang ketiga ada kalsitonin, sel targetnya yaitu sel osteoklas, sel ginjal, dan sel otak, berfungsi untuk mengendalikan kadar kalsium dalam darah, menghambat pengerobosan tulang, mencegah ginjal mengambil kalsium ke dalam darah, mengoptimalkan proses pembentukan tulang, dan meningkatkan massa tulang di tulang belakang. Sekian itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.